Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast IMKJ. Nah, gimana tempat kalian menemukan segala motivasi dan informasi langsung dari sumbernya, yakni bintang tamu kita yang sangat kece pada hari ini. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mimri Habibah, biasa dipanggilnya. Dia dari jurusan Kebidanan Angkatan 22. Nah, mungkin langsung saja kita kenalan sama bintang tamu kita yang sangat cantik, Masya Allah kali ini. Silakan Kak. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Aulia Zahra. Aku biasanya akrabnya disapa sama panggilan Yaya. Aku dari Fakultas Keperawatan Universitas Andalas, Angkatan 21, jurusan Ilmu Keperawatan. Salam kenal semua. Halo Kak Yaya. Oke, gimana nih kabar Kak hari ini? Alhamdulillah baik sih, walaupun beberapa hari ini kita hujan, ya kayak dilanda hujan, dan mungkin turut berduka cita juga bagi teman-teman yang kena musibah banjir dan tanah longsor yang ada di Kota Padang. Oke, thank you ya Kak. Mungkin langsung aja Kak, karena Mia mengundang Kakak kali ini karena Mia sangat kagum sama salah satu prestasi Kakak. Nah, kira-kira mungkin prestasinya boleh Kakak jelasin nggak gimana bentuknya dan gimana bidangnya gitu Kak? Oke, makasih Mia. Nah, sebelumnya aku alhamdulillah dikasih kepercayaan dan rezeki juga yang amat membanggakan, yaitu menjadi winner Duta Mahasiswa Generasi Berencana Putri Universitas Andalas tahun 2023. Iya, Masya Allah kali Kak. Nah, itu baru aku dapetin di bulan Desember, awal Desember kemarin. Jadi itu masih fresh banget. Iya, masih fresh. Selain itu juga prestasi lain, kalau misalnya lomba aku kalau selama kuliah ini kurang ya, kayak baru di genre ini aku ikut. Cuma aku juga kemarin ikut serta menjadi partisipan International Disaster Nursing Camp di 2023 juga, itu bersama teman-teman dari universitas lain kayak dari Filipina, dari Malaysia, ada dari Turki, terus juga ada dari ini ada dari 6 negara yang berbeda. Nah, itu semuanya ke Universitas Andalas dan pelajari tentang pelatihan kebencanaan. Nah, di situ aku ngerasa itu sebuah prestasi juga bagi aku, dan aku juga aktif di kayak BEM, salah satunya juga IMKJ, dan juga beberapa kepanitiaan. Oke, Masya Allah sekali. Mungkin bisa Kak jelasin kayak mana cara Kak bisa menggapai segala prestasi, mulai dari organisasi Kakak, terus Kakak bisa jadi duta genre. Mungkin boleh di-share dikit Kak, mungkin bisa teman-teman bisa dengar langsung dari testimoni orangnya langsung. Testimoninya. Nah, kalau caranya ya, sebenarnya agak susah sih. Yang paling penting itu sebenarnya time management. Karena Mia juga dari kesehatan kebidanan, aku dari keperawatan, yang dimana jadwal anak kesehatan tuh atau anak sentris, bahkan anak kuliah lah ya kan, itu tuh kayak banyak banget. Sedangkan kayak kami kesehatan tuh ada kuliah daring, kuliah praktikum, dan ada praklinik. Nah, jadi kayak jujur pas awal-awal aku ikut kegiatan aku, organisasi aku, dan perlombaan ini juga, itu aku lagi padat-padatnya. Jadi kayak aku lagi ikut IDNC itu, International Disaster. Aku juga lagi praklinik di Anak Air. Itu bayangkan betapa jauhnya. Anak Air di mana Kak? Anak Air di dekat kampus UNP 2, dekat Christian Hakim. Iya bener, jauh sih Kak. Jauh banget di Lubuk Buaya. Nah, itu kayak aku harus bagi waktu yang mana kayak kalau bisa tanamin dalam diri kalian tuh rasa tanggung jawab gitu loh. Kayak aku udah ikut ini, aku nggak boleh kayak ada yang nggak terlaksana gitu. Jadi makanya aku nerapin time management. Jadi kayak misalnya dinas tuh kan biasanya ada sip-sipan ya kan ya. Nah, aku bagi, kayak misalnya aku udah pasti pagi nih, IDNC itu juga dari pagi sampai sore. Nah, kalau aku sip pagi, preklinik pagi, kuliah pagi, aku siangnya ikut International Disaster. Nah, terus di genre ini kami juga ada yang namanya karantina, jadi kayak latihan koreografi. Nah, itu biasanya karena kami kuliah ya, nggak kayak di tingkat kota atau provinsi kan, emang karantinanya kita menginap gitu. Kalau di Universitas Andalas itu kayak cuma latihan-latihan aja. Nah, itu biasanya malam, jadi paginya misalnya aku dinas, sorenya aku IDNC, malamnya aku latihan koreografi atau genre untuk grand final. Kalau misalnya aku dapat shift siang, IDNC-nya aku pagi, siangnya aku dinas siang sampai jam 8 malam aku shift preklinik, terus nanti malamnya aku genre. Jadi kayak tanamin banget, kayak nggak ada yang tertinggalkan. Makanya itu salah satu, tapi jangan lupa istirahat sih. Kayak misalnya badan kita udah gak kuat, itu nggak boleh dipaksa. Jadi biasanya kalau aku nggak kuat, aku istirahat, dan juga jangan lupa untuk kayak makan, ingat jam makan, terus juga aku minum vitamin, obat-obatan itu selalu stay. Kita
kita sebagai anak kesehatan harus sehat juga. Nah itu cara aku biar bisa ngebagi waktu paling penting itu kan. Ya sih, dari kakak mulai dari pagi, siang, sore itu kayak mana sih kak perasaan kakak? Kakak udah capek-capek ngatur segala hal, terus kakak dapat uangnya. Nah gimana perasaan kakak setelah semuanya itu alhamdulillah segala berjalan lancar dan memberikan buah gitu kak? Gimana perasaan kakak? Terus aku jujur kayak gak nyangka sih, kayak aku di awal-awal ikut kompetisi duta genre UNAN tuh aku nggak ada kepikiran bakal menang, karena jujur kayak pas kita masuk itu tuh saingannya berat-berat semua, kayak keren-keren semua gitu, kayak bahkan di tahap seleksi itu tuh ada ceweknya ada 50-an lebih orang. Dan itu kak boleh tahu kak udah berpengalaman sebelumnya atau mereka kayak baru pertama ikut juga kayak kakak gitu? Mungkin ada yang udah pernah, ada yang belum pernah, tapi kayak di setiap peserta tuh punya kelebihannya masing-masing gitu loh. Dan bahkan kayak yang ceweknya tuh apalagi kita sering insecure ya, kayak cantik-cantik, modis-modis itu tuh kayak baru masuk walaupun pakaian kita semua sama kayak ada yang make up, ada yang bajunya rapi, ininya rapi, itu tuh kayak jujur kayak langsung minder. Kayak pas diumumin lulus jadi kami tuh dari setahu aku kemarin tuh 70-an orang, kayak 20-an tuh ada cowok dan 50-an tuh cewek. Nah diambillah 10 pasang, berarti 10 cewek dan 10 cowok untuk masuk ke grand final. Nah di situ aku jujur gak nyangka ternyata lulus, alhamdulillahnya kayak lulus, kayak aku langsung kayak kayaknya ini ada yang salah deh gitu. Karena aku ngerasa bahkan ada orang yang dia pas seleksi itu sangat menonjol ya, sangat menonjol, dan menurut aku kayak berpotensi untuk masuk, ternyata enggak, karena emang kayak penilaian tuh banyak di genre itu aspeknya dia, salah satunya kayak tes tertulis, terus juga sikap. Jadi walaupun kita nanti kayak aktif tapi sikap kita kurang, ya kita nggak pasti masuk juga Mia gitu. Nah atau kita misalnya sikapnya bagus tapi dari tes tertulisnya kayaknya kurang juga, jadi kayak emang harus balance gitu kan. Gak kayak penampilan aja yang menarik tapi isinya juga harus menarik ya, sih, kan? jadi gak harus kayak cantik ganteng, pintar juga harus, dan attitude juga harus paling utama. Oke, mungkin dari kakak sibuk itu kan sibuk dari pagi malam. Nah dari orang-orang sekitar kakak kayak teman kakak atau keluarga kakak punya nggak waktu sama mereka gitu kak? Kalau temen sih pasti ya, karena mungkin karena kuliah, teman aku ya teman kuliah juga. Jadi kayak kami kuliah sambil bermain juga, karena kan praktiknya di rumah sakit, di puskesmas, jadi sambil bermain juga. Jujur pas selama kesibukan itu aku cuma fokus ke kegiatan itu aja, tapi kayak enaknya itu adalah kalau kita ikut kegiatan jangan anggap itu tuh sebuah beban gitu. Kayak misalnya aku ikut IMKJ gitu, nah aku di situ mungkin ngerjain prokar, misalnya prokarnya kayak apa ya, misalnya kayak homestay. Ya itu emang aku punya tanggung jawab di situ, tapi di situ aku juga senang-senang. Jadi kayak kita bekerja sambil bersenang-senang, jadi kayak menikmati. Jadi kan jatuhnya kayak kita kerja tapi juga kita sambil main, kayak liburan, kayak misalnya Salingka kan mungkin capek ngurusin ini, ngatur London dan lain sebagainya, tapi di satu sisi lain aku senang kayak kita keliling-keliling kota Jambi, terus juga dapat teman baru. Jadi hal-hal itu sih yang aku tangkap, makanya kayak secapek apapun aku merasa kayak ternyata hari-hari aku produktif ya gitu ya. Oh ternyata aku dapat teman baru nih dari sini dari situ. Jadi itu sih yang buat aku kayak ngerasa walaupun sesibuk apapun aku tetap produktif. Oke, sama sekali. Berarti kakak tetap memandang semua dari sisi positif ya kak. Kakak tuh walaupun sibuk tapi kakak ngerasa ada hasilnya dan kakak tuh tetap produktif gitu. Mungkin kalau dari keluarga juga kayak mungkin ada kayak khawatir gitu nggak kak sama kak kayak Kak Yaya janganlah terlalu padat nanti sakit atau apa, ada nggak? Pasti ada sih, karena jujur aku orang yang fisikal lemah, karena aku punya keduluan juga kayak sinus dan rinitis alergi. Dingin ya kak? Iya, dan aku ada mah juga yang kayak kita kan kalau sibuk lupa makan pasti kambuh ya kan. Nah jadi kayak jujur pas di awal-awal tuh aku dimarahin kayak kamu ini udah preklinik terus kamu ikut kegiatan ini itu BEM lagi, ini lagi, yang Jambi lagi gitu ya, ini genre lagi. Dan jujur di awal-awal tuh aku nggak dapat dukungan sama sekali di genre ini sama kakak aku gitu. Dan kayak jujur di awal-awal tuh aku kayak namanya mental breakdown apa sih namanya, kayak agak-agak tertekan gitu, karena kayak nggak dapat dukungan. Apalagi kayak jujur untuk kayak teman-teman yang pengen ikut genre itu kayak dukungan dari orang-orang terdekat tuh sangat dibutuhkan gitu loh, karena kayak di pageant kayak gini ke duta-duta gitu kayak
kita tuh banyak insecure-nya karena kayak saingan kita tuh semuanya keren-keren semua. Jadi makanya perlu dukungan dari orang terdekat kayak keluarga, orang tua, teman, pasangan, apapun itu kan. Kita butuh dukungan biar kayak menarik kepercayaan diri kita. Karena kalau misalnya di kegiatan atau lomba kayak duta gitu, kalau kita nggak percaya diri kita bakal nggak kelihatan gitu loh di antara mereka semua. Berarti kata kuncinya percaya diri ya, percaya dan diri. juga mungkin dukungan dari keluarga itu karena keluarga kan orang terdekat ya Kak. Jadi kayak kemanapun kita capek ataupun kita butuh orang buat cerita, itu kayak keluarga itu penting banget, ya enggak Kak? Iya. Mungkin terakhir dari Mia, gimana sih tips and trick atau saran dari ya Kak buat teman-teman yang mau coba jadi sosok kakak yang berprestasi dan bisa mengatur waktunya gitu Kak? Gimana sarannya? Oke, untuk teman-teman yang mungkin mau produktif, pastinya pertama tuh kenalin dulu kemampuan kalian. Karena kayak kalian tuh minatnya di mana, apakah di bidang seni atau bidang olahraga atau bidang public speaking. Terus coba untuk kalian latih lagi minat kalian. Jadi kayak jangan cuma sekedar bisa. Ya misalnya aku nari, ya udah aku cuma bisa nari, cuma pengen nampil-nampil. Tapi coba untuk berani gitu loh, Nia. Kayak misalnya Nia sukanya apa? Mia juga suka nari sih Kak. Misalnya nari kayak coba untuk berani untuk misalnya coba deh aku ikut lomba gitu, nah coba deh aku misalnya masuk ke misalnya UKM seni gitu, nah untuk ngembangin lagi bakat dan minat aku gitu. Nah karena kalau misalnya kita cuma stuck di situ aja, kita tuh nggak akan pernah tahu gitu loh kayak batas kemampuan kita tuh di mana. Karena aku di genre ini sebenarnya aku nggak pede gitu kan, karena aku kayak aku nggak pernah ikut genre sebelumnya kan, genre atau duta yang lain aku nggak pernah ikut. Jadi kayak ya ini nih modal kayak berani aja gitu, kayak coba aja deh mana tahu rezeki gitu. Nah jadi kayak dimana kalian punya niat usaha itu coba aja gitu. Nah terus paling penting kayak kalian lihat dulu kesibukan kalian, kayak misalnya di semester ini aku sibuknya A, B, C gitu. Nah kalau aku ikut ini bisa nggak ya gitu. Nah jangan pernah kayak memaksakan kemampuan dan juga kapasitas diri kalian gitu. Karena kalau misalnya kalian udah nggak kuat atau kalian sakit, kayak ya semua plan kalian dari A, B, C, D itu nggak akan bisa gitu kan, nggak akan bisa gitu. Jadi makanya kenali juga potensi diri kalian, terus dikembangin lagi, dan paling penting tuh harus berani. Thank you banget sih Kak Aska. Mungkin dari semua paparan kakak tadi tuh kita tuh paling penting ya, pertama itu kayak time management gak sih Kak? Time management. Dua, kesehatan. Nah kebetulan karena kami berdua anak kesehatan, itu kita harus bisa mengelola kesehatan kita sendiri. Nah selain kita harus mikirin prestasi, akademik dan sebagainya, kita juga harus pikirin diri sendiri gak sih Kak? Terus juga kita harus dapat dukungan dari orang lain, terutama keluarga. Terus juga kita harus berani mencoba hal yang baru. Dan juga yang kelima, harus percaya diri gak sih Kak? Nah kita tuh harus percaya kalau kita tuh punya potensi yang bakal bisa kembang gak sih Kak? Kayak bahkan yang nggak kita duga-duga, justru itu malah yang buat kita menjadi berprestasi dan lebih percaya diri. Nah mungkin informasi tadi itu benar-benar sangat berguna buat teman-teman yang sedang menyaksikan ini ya Kak. Mungkin dari genre ada salamnya sendiri nggak sih Kak? Ada sih, tapi Mia ikutan. Ya boleh Mia tiruin Kak. Oke, jadi nanti kalau misalnya aku bilang salam genre, Mia bilang salam, terus remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Oke. Terus genre universitas andalan, saatnya yang muda yang berencana. Oke, boleh sekali lagi Kak. Oke, kita coba langsung Iya. ya. Salam genre, salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre universitas andalan, saatnya yang muda yang berencana. Oke, keren banget gak sih Kak? Mungkin dari semua bahasa kita tadi, kayaknya kita udah sampai di penghujung acara ya Kak. Senang banget ketemu sama Kakak, bincang-bincang mengenai hal-hal yang sangat produktif gitu kan. Mungkin bisa next time episode berikutnya kita ketemu lagi ya Kak. Oke, thank you ya Kak buat Ya, waktunya. makasih juga Mia dan Iya. teman-teman IMKJ udah undang aku di IMKJ podcast hari ini. Oke, thank you ya Kak. Mungkin sekian podcast IMKJ kita pada episode pertama kali ini. See you next time. Dadah. Bye.